akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian eksternal. Jadi pada organ reproduksi wanita bagian eksternal ini terdiri dari mons pubis, di mana mons pubis ini adalah jaringan subkutan yang berbentuk bulat dan memiliki banyak lenjar minyak, dan nanti akan ditumbuhi rambut halus yang nanti akan ditumbuhi rambut halus pada saat masa pubertas. Dan untuk mons pubis ini berfungsi untuk melindungi simpis pubis pada saat berhubungan seksual. Dan seiring bertambahnya usia, jaringan lemak yang ada pada tubuh wanita itu berkurang, yang nanti akan menyebabkan rambut halus yang ada pada mons pubis ini berkurang. Dan selanjutnya itu ada labio mayora. Labio mayora ini adalah dua lipatan panjang melengkung yang menyatu dengan mons pubis mengarah ke arah bawah perineum dan berakhir pada garis tengah perineum. Dan untuk panjangnya itu sekitar 7 hingga 8 cm, dan untuk tebalnya itu sekitar 1 hingga 1,5 cm, dan untuk lebarnya itu sekitar 2 hingga 3 cm. Dan untuk selanjutnya ada labio minora. Labio minora ini terletak di antara labio mayora, klitoris, dan porcit, dan ukurannya lebih kecil daripada labio mayora. Dan selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini adalah organ pendek berbentuk silinder yang memiliki ukuran 6 x 6 mm, dan pada ujung klitoris ini disebut dengan glans. Pada saat wanita terangsang secara seksual, maka nanti glans dan badan klitoris ini akan membesar. Dan selanjutnya itu ada vestibulum. Vestibulum itu bagian yang berbentuk lonjong di antara labio mayora dan labio minora. Dan selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini berbentuk lonjong, terletak di antara labio minora, klitoris, dan porcit. Dan vestibulum ini terdiri dari 2 muara uretra. Yang pertama itu ada kelenjar para uretra vagina, dan satu lagi itu ada kelenjar para vagina. Dan selanjutnya ada hymen. Hymen itu di bagian sini. Hymen ini adalah lipatan yang tertutup mukosa, dan hymen ini bersifat elastis. Dan karena hymen ini bersifat mudah robek, maka pada saat pemasangan alat seperti pada pemasangan kateter, dan seperti pada saat melahirkan seks secara pervagina, maka kebanyakan hymen di sini robek. Selanjutnya ada perineum. Perineum itu di bagian sini, garis perineum ini. Perineum ini berperan untuk mengontrol proses pembuangan air besar dan pembuangan air kecil, dan menjaga fungsi seksual setelah persalinan. Dan perineum ini merupakan daerah maskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya Saskia Azara dengan NIM P17310223066. Di sini akan menjelaskan tentang genitalia internal. Yang pertama ada vagina. Vagina ini penghubungan antara genitalia internal dan eksternal. Fungsinya untuk tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya janin, dan jalur masuknya sel sperma. Kemudian ada serviks di sini. Ini dindingnya sempit, tapi akan terbuka lebar ketika terjadinya kontraksi seperti persalinan. Serviks juga biasanya disebut dengan mulut uterus. Kemudian di sini ada uterus. Fungsinya uterus ini tempat tumbuh dan kembangnya janin. Ada 3 lapisan di uterus, yaitu perimetrium,
myometrium dan endometrium. Perimetrium itu lapisan terluar dari uterus, kemudian myometrium itu lapisan tengah di uterus, dan ada 3 otot polos. Kemudian ada endometrium. Endometrium itu lapisan terdalam di uterus yang setiap bulannya akan terjadi penebalan. Kalau penebalan untuk mempersiapkan fertilisasi. Kalau misalnya nggak ada fertilisasi, maka bagi wanita akan mengalami menstruasi. Kemudian di atas ini namanya fundus. Fundus itu bagian atasnya uterus. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu namanya fungsinya untuk tempat pembuahan. Jumlahnya ada 2 buah. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini fungsinya untuk memproduksi sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Jumlahnya sama kayak tuba fallopi, yaitu ada 2. Yang terakhir ada fibrae. Fibrae ini kayak rumbai-rumbai mirip jari gitu. Fungsinya untuk membantu pergerakan sel telur setelah ovulasi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.